Saya dari kelas A6 dengan NIM 220608189. Saya di sini membuat video guna mensyarat tugas UAS konsep dasar dengan materi dongeng. Dongeng yang saya buat berjudul Istana Emas. Selamat menyaksikan. Judul dongeng Istana Emas. Alkisah, di negeri yang jauh, di tepi tengah hutan terlarang, hiduplah sekumpulan hewan yang tinggal di sana. Yang pertama ada hewan gajah, ada jerapah, ada harimau, ada sapi, ada kura-kura, ada monyet, dan ada ular. Mereka bersahabat, mereka hidup saling membantu dan saling mengasihi. Pada suatu hari, mereka merasa lapar karena di tempat biasa mereka mencari makanan, tidak ada makanan lagi. Maka pergilah mereka berjalan-jalan menuju arah gunung, yang mana di dekat gunung tersebut merupakan hutan terlarang. Dengan tidak sadarnya, mereka mencari makanan sampai ke situ, dan mereka tidak bisa pulang kembali ke tempat mereka tinggal. Akan tetapi, yang tidak pergi hanyalah sapi dan ular, karena pada saat mereka pergi, sapi dan ular sedang asyiknya bermain di sebuah taman, sehingga mereka berdua tidak ikut mereka mencari makanan ke tepi hutan. Dan pada suatu hari, sapi dan ular pun menyadari bahwa teman-temannya sampai sekarang belum pulang. Di tengah teriknya matahari, sapi yang sedang makan rumput dihampiri oleh ular. Ular pun menanyakannya kepada sapi, "Sapi, kenapa teman-teman kita sampai sekarang belum pulang? Akankah ada bahaya yang terjadi pada mereka? Bagaimana keadaan mereka sekarang?" Sapi menjawab, "Aku pun tidak tahu, ular, kenapa mereka sampai sekarang belum pulang. Sepertinya mereka tersesat. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana mencari mereka dan membawa mereka pulang." Seketika itu pun ular dan sapi berjalan menuju arah gunung. Tepatnya di gunung itu memiliki sungai yang indah dengan nuansa biru yang sangat cantik. Mereka pergi ke situ dan berjalan-jalan di daerah situ mencari teman-temannya. Namun, sudah beberapa lama pun mereka berdua belum bertemu dengan teman-temannya. Seketika itu, ular yang sudah merasa capek, ia pun beristirahat di dekat pohon rindang. Dia menggulung tubuhnya. Sapi yang masih merasa khawatir terhadap teman-temannya, ia pun berjalan-jalan di sekeliling hutan itu mencari teman-temannya. Sementara ular yang sedang tertidur ditinggalnya sebentar. Dan seketika itu pun sapi mendengar jeritan minta tolong. Tolong, siapapun itu, tolonglah aku." Sapi berbalik ke arah balik pohon, yang mana pohon itu sangat besar. Dia pun berjalan ke balik pohon itu, dan dilihatnya sahabatnya, yaitu harimau dan kura-kura. Sapi pun menanyakan, "Harimau, kamu kenapa? Kenapa kakimu seperti ini? Dan di mana teman-teman yang lain? Kenapa hanya kalian berdua yang ada di sini?" Harimau menjawab, "Iya sapi, kakiku terluka karena tadi tidak sengaja aku menginjak ranting pohon dan itu melukai kakiku. Teman-teman yang lain sudah masuk ke sungai itu, padahal aku sudah melarangnya karena sungai itu tidak boleh diminum, apalagi dipakai untuk mandi. Dan mereka dengan keasikannya berenang sehingga terbawa oleh arus sungai itu. Hanya aku dan kura-kura lah yang tersisa."
kalau begitu harimau? Bagaimana kalau kita mengunjungi ular? Soalnya ular tak jauh dari sini, ia sedang tertidur, beristirahat di bawah pohon rindang. Ia merasa kecapean karena perjalanan mencari kalian. Seketika itu pun harimau, kura-kura dan sapi berjalan menuju tempat ular beristirahat. Mereka mengobati kaki harimau di situ. Ular pun berkata, "Harimau, jika kakimu sudah sembuh, pulanglah ke tempat kita. Pulanglah ke hutan biasa tempat kita tinggal. Dan jangan kemana-mana lagi." Mendengar perkataan itu, harimau dan kura-kura pun setelah sembuh mereka langsung pergi pulang ke tempat mereka tinggal. Sementara itu, sapi dan ular pun melanjutkan perjalanannya mencari teman-temannya. Mereka berdua melihat seekor ikan di danau itu. Yang arus danau itu terhubung dengan sungai kerajaan. "Hai ikan, kenapa kamu di situ sendirian?" "Iya sapi, aku di sini hanyalah seorang diri." "Kalian mau apa? Apa yang kalian perlukan di sini? Bukankah kalian tahu ini adalah hutan terlarang?" "Benar, kami mengetahui itu. Kami tahu bahwa ini adalah hutan terlarang. Dan kami di sini mencari teman-teman kami yang tersesat di sini. Apakah kamu melihat mereka? Dan di mana mereka sekarang?" "Iya sapi, aku melihat mereka. Mereka tadi tergulung arus sungai dan hanyut ke sungai kerajaan, di mana kerajaan itu adalah kerajaan emas. Jika kalian ingin pergi ke sana, aku akan mengantarkan kalian ke sana." "Baiklah kalau begitu," kata si ular. "Kami akan ikut dengan." Mereka berdua pun ikut masuk ke dalam sungai itu dan mengikuti ikan sampai ke kerajaan. Sesampainya mereka di istana, mereka pun terheran karena di situ semuanya emas, semuanya dengan kilauan emas yang berkilau, yang cantik mengelilingi istana. Sebelum mereka masuk ke istana, hanya baru menginjakkan satu langkah kaki ke depan istana, tiba-tiba angin bertiup kencang, petir dan kilat pun menyambar. Sapi dan ular merasa takut, dan seketika itu ular dan sapi dihampiri oleh monyet, gajah, dan jerapah. "Wahai sahabatku, jangan kalian masuk ke istana ini jika kalian tidak mau celaka. Pergilah ke arah timur, carilah pohon dengan daun 7 warna, dan petiklah buahnya. Serta pergilah ke 2 negeri yang berbeda, dengan siang di sebelah barat dan malam di sebelah timur. Pergilah ke sana, masuklah ke gua dan ambil mutiara. Lalu pergilah ke sini dan menemui raja kami. Oleh karena itu, jika kalian sudah menemukan itu, maka kerajaan ini akan membaik dan kami tidak akan kelaparan." Maka pergilah sapi dan ular ke arah timur, mencari pohon dengan daun 7 warna, dan mengambil buahnya serta 3 burung yang ada di hutan sana. Tibalah mereka di hutan itu, dan dilihatnya pohon yang memiliki daun dengan 7 warna dan buah yang ada di pohon itu. Sapi dan ular pun bercakap-cakap bagaimana cara mengambil buah itu serta burung yang ada di pohon itu. "Aku akan manjat pohon itu, akan kuambilkan buah dan burung itu. Dan sapi, kamulah yang mengambil buah yang udah aku petik, dan masukkanlah buah itu ke dalam tempayan emas yang terlukiskan harimau
sahabat kita. Maka setelah buah itu dijatuhkan oleh ular dari pohon itu, diambilnya buah itu dan dimasukkannya ke dalam tempayan itu. Lalu sapi dan ular pun memiliki cara agar bisa membawa tempayan itu beserta buahnya dan burung itu. Diikatnya tempayan itu di punggung sapi, dan ularlah yang menjadi pengikatnya. Mereka pun berjalan-jalan lagi menuju arah timur, mencari sebuah gua dan sebuah pondok yang ada di dekat gua. Setelah perjalanan panjang, tibalah mereka di gua yang sangat gelap, dan di sebelahnya ada pondok yang terlihat terang. Kini masuklah ular dan sapi ke dalam gua tersebut mengambil mutiara. Setelah diambilnya, dimasukkannya ke dalam tempayan tadi. Kemudian mereka berdua cepat-cepat kembali ke pondok, karena jika terlambat mereka berdua akan dimakan oleh binatang buas penjaga mutiara itu. Karena sudah kelelahan, mereka berdua pun tertidur di pondok itu. Dan selama semalaman mereka berdua tidur dengan rasa lapar, karena buah yang dibawanya tidak boleh dimakan sebelum ada perintah dari raja. Pagi pun tiba. Mereka bergegas pergi ke istana raja. Dan sampainya di istana raja, kerajaan pun sudah mulai membaik. Hewan-hewan sahabatnya itu kembali ke wujud semula, dan istana raja juga kembali ke wujud sebelumnya. Raja Harimau berkata, "Terima kasih Tuan Sapi dan Tuan Ular. Kalian telah membantu kami, sehingga kerajaanku tidak lagi tergolong oleh emas, dan makanan-makanan di sini bisa kami makan. Karena jika itu emas, kami tidak bisa memakannya." Dan kemudian itu harimau berkata kepada sapi, "Wahai sapi yang baik hati, berikanlah aku 3 mutiara yang kamu bawa, serta 3 burung itu. Burung yang akan kukuburkan di halaman istana ini, mutiara itu dan itu yang akan aku makan, dan kalian akan makan buah dari pohon daun 7 warna. Makanlah buah itu, nanti semuanya akan baik-baik saja. Kalian akan kekenyangan, dan istanaku tidak ada lagi dilanda kelaparan." Kemudian setelah mereka makan itu, burungnya pun sudah dikuburkan. Istana itu membaik. Lalu raja menceritakan kepada mereka kenapa istana itu bisa seperti sekarang. Raja berkata, "Dulunya aku adalah seorang yang sangat miskin. Aku kelaparan. Namun di suatu hari aku berjalan-jalan di hutan ini. Ada seekor ikan emas yang pastinya sudah kalian jumpai tadi. Ikan emas itu mengarahkan aku ke istana ini, sehingga istana ini setelah aku injakan kaki di sini, semuanya berubah menjadi emas. Istana ini sering disebut istana emas. Karena kekuasaanku, aku menjadi sombong, aku egois. Karena dari itu, anak dan istriku yang kujadikan tumbal untuk aku bisa sampai di sini. Anak dan istriku itu aku jadikan tumbal untuk makanan si ikan, karena ikan itu adalah jelmaan siluman. Setelah itu, aku pun menjadi raja di sini, dan inilah kerajaanku. Ini adalah kerajaan terkutuk, karena di sini hanya ada buah jeruk yang bisa dimakan. Itu pun 1 tahun sekali baru berbuah. Jadi di negeriku ini sering dilanda kelaparan." Hewan-hewan menjawab, "Kalau begitu, pergilah ikut kami ke negeri kami. Jangan sampai engkau di sini
dan kelaparan lagi? Harimau menjawab, tidak lagi ada kelaparan di sini, karena kalian telah menyelamatkan kerajaanku, dan kerajaanku sudah berkelimpahan makanan. Makanlah apa yang bisa kalian makan, dan bawalah apa yang ingin kalian bawa dari istana ini. Tanpa kalian sadari, salah satu teman kalian dan yang satunya lagi kura-kura itu adalah pengawal anakku. Mereka berhasil lolos karena mereka pintar mengelabui si ikan tersebut. Hanya istrikulah yang menjadi tumbal. Tuan Harimau, kami pamit karena permasalahan juga sudah selesai. Kami akan pulang ke negeri kami. Terima kasih atas jamuan yang telah kau sediakan kepada kami. Baik, sama-sama, kata harimau. Pergilah mengunjungiku dan katakan kepada anakku bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Dan kalian boleh pergi dari sini. Semoga selamat di perjalanan. Baik, Tuan Harimau, jawab mereka serentak. Mereka pun berjalan-jalan lagi menuju tempat mereka tinggal. Dan kini mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moralnya, jangan egois, jangan sombong. Hiduplah dengan rendah hati, berdamailah dengan keadaan, serta mencintai keluarga. Jangan seperti harimau yang rela menjadikan istri dan anaknya tumbal hanya demi kekayaan. Jadilah diri sendiri yang rendah hati dan cintailah keluarga. Dan yang terpenting, jadilah orang yang suka membantu, suka menolong, dan saling bekerja sama seperti hewan-hewan tersebut. Dan yang paling penting yaitu hidup rukun dan damai dimanapun kita berada. Terima kasih.